Halo teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali dengan saya Bli Deka di channel Salam Sehat Selalu yang mengupas tentang bagaimana bisa sembuh dari penyakit asam lambung. Nah teman-teman, saya terus berdoa supaya teman-teman bisa lekas sembuh, ya, bisa lekas pulih dan bisa beraktivitas normal kembali. Teman-teman, hari ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana cara mengatasi anxiety? Nah, sebelum saya menyampaikan tentang bagaimana cara mengatasinya, saya mau sampaikan ke teman-teman apa sebenarnya anxiety dan apa dampaknya. Ya, ini penting sekali karena banyak yang bertanya, "Bli, saya kok ngalami begini, kok alami sensasi seperti itu?" Yang menurut saya itu sebagian besar diakibatkan oleh anxiety sendiri, ya. Tapi kita kadang-kadang tidak paham dengan hal itu sehingga kita menjadi bingung dan bahkan tidak sedikit yang panik. Nah, teman-teman, anxiety itu adalah gangguan kecemasan, ya. Jadi kita mengalami gangguan kecemasan. Sebagian besar orang yang mengalami asam lambung biasanya agak cemas, ya. Bahkan bukan saja sekedar agak cemas, tapi kadang-kadang cemasnya cukup tinggi. Sedikit takut, ya. Pikirannya kemana-mana, khawatir hal ini, hal itu, jangan-jangan ini sakit berbahaya. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk dari kecemasan. Nah, efeknya banyak sekali teman-teman. Yang saya rasakan dulu salah satunya adalah keliengan, ya, kita merasa tidak seimbang, kita mau jalan seperti mau jatuh. Nah, itu sebenarnya efek dari kecemasan. Pengalaman saya setelah cemas saya mereda, keliengan saya sembuh. Dulu sudah minum obat ini itu keliengan tetap ada, tapi setelah cemas saya hilang, keliengan berhenti. Begitu juga sakit kepala. Memang ada faktor efek dari asam lambung naik, tapi di sisi lain ada sakit kepala yang karena kita cemas. Begitu juga dengan berbagai macam sensasi lain sepertinya nyeri dada, ya, seperti nyeri dada. Memang itu bisa efek asam lambung naik, tapi juga tidak jarang itu efek dari kecemasan. Tangan terasa sakit, nyeri, kadang-kadang lemas. Nah, itu juga bisa menjadi efek dari kecemasan. Dan berbagai macam hal-hal lainnya, ya, yang seringkali berpadu dengan asam lambung. Bahkan asam lambung naik sendiri sebenarnya adalah efek dari kecemasan. Kalau teman-teman bisa tenang, bisa santai, bisa rileks menghadapi sensasi yang muncul, asam lambung sebenarnya akan reda dengan sendirinya, bahkan tanpa minum obat. Ya. Jadi anxiety ini dampaknya macam-macam, ya. Jadi bahkan hampir sebagian dari apa yang kita alami, sensasi yang kita alami itu adalah efek dari anxiety. Bahkan asam lambung sendiri seperti saya katakan tadi, itu adalah efek dari kecemasan kita. Bukan saja sekedar pola makan yang tidak baik, tetapi lebih karena kita cemas. Nah, bagaimana kita mengatasi kecemasan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari beberapa teman. Kok cemas saya nggak hilang-hilang, Bli? Yang pertama, teman-teman harus pahami dan yakini bahwa sakit asam lambung yang teman-teman alami sakit biasa dan tidak berbahaya dan tidak ada hubungannya dengan penyakit berbahaya manapun, ya, apapun, ya. Karena banyak hoak yang beredar bahwa asam lambung bisa bikin mati, asam lambung itu nanti merembet ke jantung, merembet ke paru-paru dan sebagainya. Bahkan ada hubungannya dengan kanker dan sebagainya. Nah, ini seringkali yang beredar info-info yang membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita tambah panik. Nah, jadi pahami bahwa sakit ini tidak berbahaya, tidak ada hubungannya. Saya sudah tanya ke beberapa dokter, ya, karena asam lambung itu memang, ya, masalahnya di lambung kita saja, gitu, ya. Masalahnya ada di lambung kita, tidak ada hubungannya. Nah, ketika kita merasa sesak, nah itu salah satunya efek dari cemas dan juga kembung, tapi bukan jantung. Nah, kenapa ada yang sakit jantung kemudian asam lambung? Yaitu karena
beliau mungkin merasa cemas dengan sakit yang sedang dialami itu. Tapi seringkali yang menjadi biang keladinya, yang menjadi kambing hitamnya adalah ini tadi, asam lambung tadi. Padahal sebenarnya asam lambung juga adalah efek dari kecemasan akibat penyakit lain. Tapi seringkali dibesar-besarkanlah asam lambung yang menyebabkan bahkan sampai orang mati. Padahal almarhum meninggal mungkin karena ada penyakit lain yang membuat beliau cemas, begitu. Jadi itu yang saya pelajari selama ini, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu panik, tidak perlu takut ketika asam lambung naik. Apalagi dokter sudah bilang, oh ini hanya asam lambung Pak, Bu, Dek, ya sudah, tenang aja. Berarti ini bukan penyakit berbahaya. Ini hanya sakit biasa. Banyak yang ngalami, teman-teman. Ya, banyak orang mengalami. Saya sudah bertemu dengan orang-orang di sekitar saya, hampir sebagian, mungkin 75% pernah mengalami yang namanya asam lambung. Karena semua orang punya asam lambung. Ya, asam lambung bermasalah itu wajar, karena semua punya asam lambung. Kalau kita nggak punya asam lambung, ya mungkin kita nggak akan pernah alami asam lambung. Tapi karena kita semua punya asam lambung, kemungkinan besar semua orang bisa mengalami asam lambung naik. Ya, asam lambung naik ya, GERD ya. Karena asam lambung kan sebenarnya itu cairan dalam tubuh kita. Yang menjadi masalah ketika asam lambung itu naik. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi anxiety? Jangan fokus pada sakit. Makanya saya bilang kepada teman-teman, sering beraktivitas. Jangan mengurung diri, berdiam diri, mager. Nah, itu justru akan buat kita sensasinya macam-macam. Bawa aktivitas saja, teman-teman. Kalau teman-teman sudah bekerja, ya bekerja. Kalau teman-teman sekolah, ya sekolah. Walaupun rasanya nggak nyaman, yang penting dokter sudah pastikan itu asam lambung. Teman-teman tenang saja. Jaga pola makan dengan baik. Dan banyak beraktivitas, berolahraga. Banyak bersosialisasi dengan teman, dengan orang lain, dengan orang sekitar kita yang positif ya. Karena ada juga teman yang negatif yang seringkali nakut-nakutin. Wah, ini sakit berbahaya, wah ini begini. Nah, itu buat kita tambah cemas. Bergaulah dengan orang-orang yang positif. Ya, makanya seringkali saya mendapati hal yang ya unik ya kadang-kadang ya. Kalau ada teman-teman yang telepon saya, cemasnya langsung hilang. Ya kenapa demikian? Dan sensasi asam lambungnya juga langsung hilang, menurun ya. Karena saya menyampaikan hal yang positif, menyampaikan hal-hal yang memberi kekuatan. Nah, kalau ketemu sama yang negatif ya akan tambah cemas. Tapi teman-teman pasti bisa mencari orang-orang yang bisa mendukung, yang mensupport. Ya setidaknya nggak usah lah bicarakan tentang asam lambung, karena ini nggak perlu dibahas dan ini nggak perlu dipikirkan. Jalani saja, nanti normal lagi kok. Namanya asam lambung naik ya wajar, karena kita semua punya asam lambung. Banyak beraktivitas, jangan mager. Kalau mager, nah ini yang bikin pikiran kita kemana-mana dan tambah parah. Ini yang bikin pikiran kita tambah kacau. Kalau kita diam saja, nggak ngapa-ngapain, ya pastilah kita akan mikirnya sakit, sakit, dan sakit. Nah, yang ketiga teman-teman, bagaimana kita mengatasi asam lambung? Nah, ini yang sangat penting menurut saya. Teman-teman, mari kita semakin dekat sama Tuhan. Ya, secara rohani, ya. Kita ini adalah makhluk rohani, bukan hanya makhluk jasmani. Kita makhluk rohani. Kadang-kadang rohani kita cukup lemah sehingga kita mudah panik, mudah cemas. Tapi kalau kita keyakinan kita, iman kita sudah kuat, saya yakin kecemasan itu pasti bisa reda. Kecemasan pasti bisa hilang. Karena itu teman-teman, bangun iman kita. Saya sering sampaikan, baca kitab sucinya ya. Setiap kitab pasti punya kitab suci ya, karena namanya umat beragama pasti punya kitab suci. Pelajari itu, dengar ceramah-ceramah yang baik, yang positif ya. Setiap agama pasti ada ceramahnya. Pelajari teman-teman, itu bisa menolong kita untuk kuat, membuat hati kita bisa lebih tenang, lebih yakin ya. Karena di atas segala sesuatu ada Tuhan, teman-teman. Tuhan yang bisa sembuhkan. Saya juga mengalami seperti itu. Dulu saya sempat merasa putus asa dengan sakit ini.
Tapi ketika saya belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan, baca kitab suci, saya menemukan di sana kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang bisa menolong saya sehingga saya bisa bangkit. Saya awal sudah putus asa, saya merasa ini saya sakit ini dengan sakit ini saya akan mati. Tapi ternyata ketika saya baca beberapa ayat dalam kitab suci yang cukup menguatkan, saat itu juga saya merasa beban saya lepas. Dan sejak itu kondisi saya semakin baik, bahkan bisa sembuh. Karena di kitab suci saya itu dibilang begini, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan berikan engkau kemenangan. Dan saya kata mungkin ganti dengan hal yang lain, kesembuhan. Dengan itu saya merasa kuat. Dan saya yakin dalam kitab suci banyak hal-hal demikian yang diberikan oleh Tuhan lewat hamba-hambanya, ya, sehingga kita bisa semakin dikuatkan. Oke teman-teman, ini 3 hal penting ya yang bisa menolong kita untuk lepas dari anxiety tanpa harus minum obat, ya. Tapi kalau teman-teman merasa nggak mampu, ya coba silakan datang ke psikiater, ya, minta saran di sana dengan mungkin ada obat yang diberikan. Kalau memang merasa sudah nggak mampu lagi, ya silakan. Tapi ini 3 hal yang saya lakukan dulu sehingga saya tidak perlu minum obat dan saya bisa sembuh, bisa total, dan sudah 3 tahun ini saya sudah tidak merasa anxiety lagi, ya, walaupun namanya cemas pasti ada, tapi tidak berkepanjangan seperti zaman dulu ketika saya sakit. Oke teman-teman, ini yang saya bisa bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat selalu bagi kita semua. Doa saya teman-teman yang masih sakit sekali lagi bisa lekas sembuh, bisa lekas normal kembali, bisa lekas beraktivitas kembali. Ingat, asam lambung bukan penyakit berbahaya, ini hanya sakit biasa. Saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman semua juga pasti bisa sembuh. Semangat teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua.